Bagaimana hadis yang menganjurkan membaca basmalah sebelum Al-Fatihah dalam sholat? Hadis yang menganjurkannya Ustadz. Akhi, pendapat yang sahih bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk surat Al-Fatihah. Dalam riwayat Al-Baihaqi dalam sunannya disebutkan wa Bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Dan Bismillahirrahmanirrahim itu ayat dari surat Al-Fatihah. Ini pendapat yang rajih. Memang terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah Bismillahirrahmanirrahim termasuk Al-Fatihah atau tidak? Iya. Namun terjadi perselisihan ulama. Apakah bagi imam disunnahkan mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim atau tidak? Jumhur ulama imam yang tiga berpendapat. Imam yang tiga siapa? Malik, Ahmad, Abu Hanifah. Mengatakan bahwasannya tidak disyariatkan mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Alasannya apa? Pertama, semua hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim dhaif, tidak ada yang sahih. Yang kedua, hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan Muslim. Kata Anas, aku sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Mereka tidak mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian dalam lafadz Ibnu Khuzaimah. Akanu la yajharuna bi Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dikeraskan Bismillahirrahmanirrahimnya. Sementara Imam Syafi'i berpendapat apa? Harus dikeraskan. Namun sudah dibantah oleh jumhur, oleh mayoritas ulama bahwa hadisnya tidak ada yang sahih. Makanya saya lebih condong kepada jumhur ulama. Mayoritas ulama yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu tidak disyariatkan dikeraskan. Tetap dibaca tapi tidak apa? Dikeraskan, disirkan saja. Itu yang paling kuat insyaallah ya. Itu yang saya pilih, wallahu a'lam. Bagaimana beda dalam satu ibadah, misalnya sholat kita, orang awam mengikuti beberapa madhab. Misal baca bismillah, selesai sesuai pendapat Imam Syafi'i, dan dalam gerakan yang lain ikut Hambali. Baca bismillah itu pendapat jumhur, termasuk Imam Ahmad. Cuma yang diperselisihkan adalah disirkan atau dijaharkan, itu saja. Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah mengatakan disirkan, dikecilin, kemudian baca Al-Fatihah, gitu kan? Jadi nggak ada tidak baca bismillah itu. Itu hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim itu tentang Nabi SAW membaca basmalah pada saat memulai Al-Fatihah, tapi disirkan. Imam Syafi'i mengatakan dijahar, dikeraskan sekalian. Gitu kan? Sebenarnya beranjak daripada dalil yang sama. Sebagian sahabat mengatakan kami mendengar ya bacaan basmalahnya Nabi SAW ya, kemudian lebih kecil daripada bacaan Al-Fatihahnya. Ini sebuah riwayat. Ini dipegang oleh jumhur ulama. Ada juga riwayat lain dipegang oleh Imam Syafi'i. Sahabat beberapa mengatakan kami mendengarkan Nabi SAW membaca basmalah. Artinya suara basmalahnya kedengaran oleh makmum di belakang sehingga dianggap sama semua termasuk dengan Al-Fatihah. Tidak ada beda nadanya. Itu tidak ada masalah. Nah, selama ada dalilnya nggak ada masalah. Yang penting antum jangan keluar dari konsep dalil yang ada. Adakah zikir khusus setelah sholat tahajud dan duha? Atau sama zikirnya seperti sholat fardu? Enggak ada zikir khusus. Sholat sunnah itu setahu saya Allah alam tidak pernah ada zikir khusus. Jadi zikir yang ada, yang disunnahkan adalah setelah sholat wajib saja. Jadi setelah sholat sunnah antum boleh berdiri langsung, antum boleh zikir sendiri, terserah. Ya, itu tidak ada masalah. Selama tidak ada penentuan jumlah, waktu, tempat, antum bebas lakukan di situ. Gitu kan? Misal habis sholat sunnah, saya mau baca istighfar 100 kali, tafadhol, silahkan. Tapi jangan ikat dengan itu ya, maksudnya jangan setiap habis sholat duha saya harus baca begitu. Nanti jadi seperti rangkaian. Kalau menjadikan dia sebagai rangkaian seakan-akan tidak nyaman atau tidak sah sholat duha tanpa istighfar 100 kali, ini yang tidak boleh. Jadi perbuatan bid'ah, gitu kan. Tapi kalau zikir secara khusus itu habis sholat wajib.
Apakah bergerak lebih dari 3 kali bisa membatalkan sholat? Saudara saya ada yang bilang seperti itu. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'iyah, beliau menganggap bergerak lebih dari 3 kali adalah gerakan sia-sia. Itu kan, dan itu membatalkan sholat. Tapi ini tidak ada dalil khusus yang menyebutkan masalah itu ya. Cuma memang tidak bolehnya lalai dalam sholat itu adalah bagian daripada perintah agama. Dianggap lalai oleh Imam Syafi'i itu. Kalau jumhur ulama, Imam Malik diantaranya mengatakan tidak batal selama itu darurat. Karena memang ada hadis Bukhari menjelaskan Nabi SAW pernah mengatakan kepada sahabat, kalau kalian mau mengeluarkan sesuatu yang mengganjal di hidung dan tenggorokan kalian, kalau orang lagi flu, maaf ada ingus atau ada lendir di tenggorokan, lalu kalian mau keluarkan, kata Nabi SAW, keluarkanlah dalam sholat nih ya, ke arah kiri kalian, karena di hadapan kalian ada Allah dan di sebelah kanan kalian ada malaikat. Di sini ulama Imam Malik mengatakan hadis ini menjelaskan kapan dibutuhkan untuk mengeluarkan kotoran hidung, itu dikhawatirkan mengganggu pada saat sujud, maka atau bacaannya jadi terganggu, maka dia boleh mengeluarkan setiap kali dia butuh. Jadi masalah Al-Fatihah pun ada khilaf. Mazhab Malikiyah menganggap Bismillah itu bukan dari Al-Fatihah. Ya. Sehingga mereka mengatakan langsung aja Alhamdulillahirrahmanirrahim, tidak perlu sir, tidak perlu jahar, tidak dibaca. Makanya ada orang sempat kemarin tanya saya, dia nonton seorang qori, kayaknya dari daerah Maghrib, karena daerah Maghrib itu Maroko banyak ulama Malikiyah. Dia lihat di YouTube ada orang qori, dia tanya sama saya, Ustaz, saya heran lihat ada seorang qori di YouTube, dia baca langsung Alhamdulillahirabbil alamin waladdallin amin. Setelah itu dia mau baca surat, dia baca Bismillahirrahmanirrahim wadduha. Loh, aneh. Habis Al-Fatihah mau baca wadduha, baca bismillah. Sebelum baca Al-Fatihah tidak pakai bismillah. Jawabannya itu mazhab Malikiyah memang. Paham? Tidak perlu baca bismillah karena bismillah bukan termasuk dari surat Al-Fatihah. Membaca bismillah untuk surat berikutnya sebagai pemisah antara surat yang satu dengan surat yang lainnya. Paham? Mazhab. Kemudian madhab yang lain, madhab Syafi'iyah dijaharkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Madhab yang lain bismillah sirkan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahnya disirkan. Mana yang lebih kuat? Wallahu a'lam bishawab. Ini lebih kuat ya. Ini tidak ada sesat menyesatkan, tidak ada sah tidak sah ya. Ini masalah mana yang lebih afdal. Ya, mana yang lebih afdal. Dalilnya apa? Dalil pertama hadis Aisyah ini adalah Rasulullah SAW membuka salatnya dengan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ulama Syafi'iyah mengatakan apa? Maksudnya membuka alhamdulillah, maksudnya alhamdulillah itu adalah surat Al-Fatihah. Jadi bukan membuka dengan Alhamdulillahirabbil alamin, tapi nama lain dari surat Al-Fatihah itu surat Alhamdulillahirabbil alamin. Faham maksudnya? Mereka mentakwil. Ini bukan maksudnya Aisyah Nabi buka salatnya dengan alhamdulillah alamin, tapi maksudnya dengan surat Al-Fatihah, dan dalam Al-Fatihah ada bismillahnya. Mereka takwil hadis ini. Ibu paham atau tidak? Ibu tidak paham kan? Sama dalam hadis yang lain juga dari Anas, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar kanu yastaftihuna as-salata bilhamdillahirabbil alamin. Yang kedua hadis Anas. Kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar kanu yastaftihuna as-salat bi alhamdulillahi rabbil alamin. Adalah Nabi Abu Bakar dan Umar, mereka dulu kalau buka salat dengan baca apa? Alhamdulillahirabbil alamin, bukan baca bismillah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Dan dalam riwayat yang lain kata Anas, "Shallaitu khalfan Nabi." Aku salat di belakang Nabi. Wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman. Aku salat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Utsman. Fakanu yastaftihuna as-salat bi alhamdulillahirabbil alamin. Mereka buka salat dengan alhamdulillahirabbil alamin wa la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim, dan mereka tidak menyebut bismillahirrahmanirrahim. Lebih tegas lagi. Dalam riwayat, dalam sebagian riwayat, ya, wa fi riwayatin wala yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim. Ini sangat tegas. Kata Anas, saya salat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman. Mereka buka salat dengan alhamdulillahirabbil alamin, mereka tidak baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, dalam ini riwayat Muslim. Ini Bukhari. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, wa fi riwayatin kanu yusirruna bihi. Ini riwayat Ibnu Khuzaimah. Mereka mensirkan bismillahirrahmanirrahim. Mereka mensirkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pendapat yang kuat wallahu bisawab, kita baca bismillah dengan apa? Sir. Namun kalau memang kita sholat di belakang kita ada orang-orang jahil yang menyangka kalau tidak menjaharkan sholatnya batal, maka kita jaharkan, nggak ada masalah. Cuma yang afdal adalah dengan apa? Mensirkan. Imam Malik berdalil dengan apa? Imam Malik dalilnya apa? Dalil Imam Malik dalilnya dalam hadis riwayat Muslim. Nabi berkata, kata Allah Subhanahu wa taala, hadis Qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, qala Allah qasamtu as-salat baini wa baina abdi nisfain, fa idza qala abdi alhamdulillahirabbil alamin qala majadani abdi. Jadi dalam hadis kata Allah Subhanahu wa taala, aku membagi salat antara aku dan hambaku menjadi dua, setengah-setengah. Setengah untukku, setengah untuk hambaku. Maka jika hambaku berkata, alhamdulillah, salat sini maksudnya Al-Fatihah, aku bagi Al-Fatihah. Di antara nama Al-Fatihah adalah salat. Kata Allah, aku bagi Al-Fatihah menjadi dua, setengah untuk hambaku, setengah untuk aku. Jika hambaku berkata, alhamdulillahirabbil alamin, maka aku mengatakan hambaku telah memujiku. Berarti ayat pertama adalah apa? Alhamdulillah. Makanya Imam Malik berpendapat bismillah tidak termasuk dari Al-Fatihah. Dia punya dalil juga. Dan ini pendapat yang condong dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Karena beliau berdalil bahwasanya bismillah itu semua ayat dalam Al-Qur'an itu adalah diriwayatkan dengan mutawatir. Tatkala ada para ulama khilaf tentang bismillah termasuk Al-Fatihah atau tidak, ini menunjukkan bismillah bukan termasuk Al-Fatihah. Dan bismillah fungsinya adalah memisahkan antara ayat surat satu dengan surat yang lainnya. Makanya dalam Al-Quran banyak bismillah antara surat satu dengan surat yang lainnya. Makanya antara surat Al-Anfal dengan surat At-Taubah tidak dipasang bismillah. Kenapa? Ada khilaf. Apakah Al-Anfal dan At-Taubah itu satu surat atau dua surat? Sehingga karena ragu tidak dipasang bismillah. Paham? Itu pendapat yang kuat. Ada yang mengatakan karena surat At-Taubah menyebutkan tentang peperangan dan yang lainnya. Tapi yang benar, para ulama, para sahabat dulu terjadi khilaf. Apakah At-Taubah dengan Al-Anfal satu kesatuan, surat ke-8, surat ke-9 satu kesatuan, sehingga mereka tidak pasang apa? Bismillah. Intinya pendapat yang lebih kuat bismillah ya dibaca namun disirkan. Baik, sampai di sini dulu. Apa hukumnya bila imam sholat berjamaah tidak mengucapkan atau tidak menyaringkan kalimat basmalah saat memperdengarkan baca surat Al-Fatihah?
Apakah sholat berjamaah itu sah? Apakah sebaiknya makmum melakukan saat terjadi? Apakah menghentikan sholat berjamaahnya atau tetap melanjutkan? Masalah bismillah dalam Fatihah 3 mazhab. Menurut pendapat mazhab Hanafi, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Menurut pendapat mazhab Hanafi dan Hambali, bismillahnya sir. Hanafi dan Hambali, bismillahnya sir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu Hanafi dengan Hambali. Sedangkan mazhab Syafi'i, bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan Maliki tak baca bismillah sama sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu Maliki. Nah, kalau saya masuk ke masjid ini, mazhab apa yang saya pakai? Asia Tenggara ini, Thailand Selatan, Moro, Filipina, ini mayoritas Syafi'i. Syekh Abdurrahman Sudes, Imam Masjidil Haram, datang ke Masjid Istiqlal. Kita tahu Syekh Abdurrahman Sudes Hambali, dia orang Saudi Arabia. Dia tak baca bismillahnya sir. Setiap Syekh Sudes jadi imam di Masjidil Haram, bismillahnya sir. Tapi ketika dia di Masjid Istiqlal, semua orang penasaran, gimana kira-kira bunyi Syekh Abdurrahman Sudes? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan menimbulkan fitnah. Mayoritas Syafi'i pakai Syafi'i. Syekh Abdurrahman Sudes baca. Saya khotib, Ustadz Murtada imam. Kami sama-sama dewan juri MTQ di Masjid Pematang Rembah. MTQ Musabaqatul Quran Provinsi Riau 3 tahun yang lalu. Jadwal khotib Abdul Somad, beliau imam. Beliau kalau di Ittihad dia baca bismillah sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Pas hari Jumat itu saya dengar dia baca jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, kenapa jahar? Dia tahu di situ mayoritas orang Indragiri Hulu bermazhab Syafi'i. Melayu Syafi'i. Maka dia jahar kan. Dia paham fikih. Ini tentang masalah perbedaan mazhab. Kita mulai bahasan kita. Ada banyak kitab yang saya coba tunjukkan. Hari ini saya bawakan nanti kitab Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, ya, Rawa'i'ul Bayan fi Tafsiri Ayatil Ahkam. Ya, Rawa'i'ul Bayan, keterangan-keterangan yang sangat memukau fi Tafsiri Ayatil Ahkam, dalam menerangkan ayat-ayat yang memiliki kandungan hukum di dalamnya. Jadi kalau Anda ingin belajar hukum-hukum baik fiqih ataupun hukum ibadah yang lain, ini cukup jadi patokan yang sangat simpel. Ya, ini asli saya bawakan, masih dalam bahasa Arab. Ya, bahasa Indonesianya ada, dia 2 jilid, setiap satu jilidnya punya 2 seri di dalamnya. Warnanya coklat, terbitan Bintang Surabaya. Ya, salah satunya ada di situ. Ya. Baik, yuk kita bacakan. Nanti kalau mau lebih tinggi dari ini ada lagi. Ya, nanti misalnya kitabnya Al-Qurtubi, ya ada. Ya, kemudian nanti ada kitab-kitab lain ada. Nanti kita tampilkan yang ini untuk memudahkan. Al-ahkamu syar'iyyah, tentang hukum-hukum syariat. Al-hukmul awal, pembahasan pertama. Halil basmalatu ayatun minal Qur'an? Apakah bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat dalam Al-Quran atau tidak? Awas ya, apakah termasuk ayat dalam Al-Quran atau tidak? Khususnya dalam Al-Fatihah. Nanti konsekuensinya begini, konsekuensinya kalau dia masuk ayat berarti harus dibaca. Ya? Apakah dibacanya jahar atau sir, itu hanya perbedaan teknis saja. Nah, kalau kemudian bukan termasuk ayat, contohnya misalnya ini doa atau tabarruk misalnya. Nah, dia bukan ayat, maka konsekuensinya dia tidak dibaca. Terkhusus dalam praktek sholat. Karena saat sholat itu baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu Qur'annya. Sedangkan bismillah kalau ditafsirkan bukan bagian dari ayat, maka dia tidak perlu dibaca. Jelas? Nah, kita belum selesai nih. Ini baru pembahasan slide-nya saja, ya, sekilasnya saja. Nah, apakah itu termasuk bagian dari ayat Al-Quran atau bukan? Ini yang coba kita gali
seperti apa dalil-dalilnya, apa pendapat-pendapat ulamanya, dan bagaimana kesimpulannya. Kitab ini kitab bagus sekali karena menghimpun seluruh pendapat ulama terkait pembahasan, dalilnya disebutkan, lalu setelah itu dimunaqasyahkan, didiskusikan di antara pendapat itu, terakhir apa kesimpulan pendapat yang paling kuatnya. Ya, jelas? Belum saya terangkan. Ya. Bismillah. Ajma'al ulama'u ala anna al-basmalah al-waridata fi surat an-naml hiya juz'un min ayatin fi qawlihi ta'ala innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sepakat seluruh ulama, di semua ulama sepakat, ulama tafsir, ulama fiqh, ulama hadis, semua sepakat ala anna al-basmalah al-waridata, bahwa kalimat bismillahirrahmanirrahim yang tersebut fi suratin naml, di surah an-naml, surah ke-27, ya, hiya juz'un min ayatin, termasuk ayat dari surah itu. Surah ke-27 ayat 30. Ya, surah ke-27 ayat 30. Wa hiya qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Innahu min Sulaimana, sungguh surat yang dibawa ini min Sulaimana, dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Seperti kita ketahui kisahnya bahwa ada burung kecil, ya, burung apa namanya? Hudhud, ya. Kecil itu nanti ada dua, ada hudhud, ada bulbul. Ya, hudhud bisa menempuh jarak yang sangat panjang. Nah, sekarang orang mulai mencincin burung tuh. Di burung itu, Pak, ya Ibu, bisa dilatih tuh. Ya, sekarang di sebagian tempat jadikan alat spionase. Karena dia bisa migrasi, ada migrasi burung itu pindahnya bisa pindah lintas negara bahkan benua. Ada orang pernah mencincin burung kecil kayak walet di Jepang, ketemunya di Indonesia. Burung itu. Ada masa migrasinya dia pergi. Ada burung kecil punya jarak tempuh yang sangat jauh gitu. Di antaranya hudhud nanti. Ada burung yang lucu, lincah, tapi nggak bisa nempuh jauh. Cuman indah, punya suara bagus, bulbul namanya. Ya, Al-Asma'i pernah bikin qasidah puisi tentang burung bulbul yang lompat-lompat di atas dahan. Dia sedang tumbuh, menumbuhkan bunga yang indah, di bawahnya ada sungai. Langsung bikin puisi Arab. Orang Arab begitu tuh. Melihat sesuatu, jadi puisi. Sautus safiril bulbuli, hayyaja qalbi thamili, al-ma'u wa zahru ma'a, ma'a zahri lahzul muqali, fa anta ya sayyidali wa sayyidi, wa maulali, fakam tayummuni, ghuzayyilun uqayqali, qataftuhu min wajnatin, min fi'li hadha rajuli, faqala la, faqad ghada muharwili, wal walad, wali, ya wailali, taqultu la tuwalwili, fabayinu lu'lu ali, qalat tauhina kadha, ila radhidul muqali, kahatan kakailali, tabtabuli. Tuh, ulangi. Orang Arab tuh. Ya. Amami rajulun qamisun abyadu. Ya, biqalan suatin tazinu jamilatun ba'idu. Masya Allah. Di depan saya ada orang pakai baju biru keputih-putihan. Ya, memakai peci-pecinya warna putih. Kan wajhu ilayya radhiyu. Ya, maka beliau kemudian tersipu malu, tersenyum menghadap kepadaku, tapi ridho dengan apa yang aku sampaikan. Orang Arab begitu tuh. Ya. Jadi kalimatnya indah terus. Cuman kalimat isinya nggak ada, cuma mau kemana? Ke hatimu. Itu kecil. Itu kosong orang Arab tuh, nggak ada nilainya gitu. Ya. Catat. Innahu min Sulaiman. Sungguh ini dari Sulaiman. Hudhud datang. Ya. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini adab. Adab, ya, semua memulai seluruh nabi dan rasul dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke atas ke Nabi Adam alaihi salam tidak pernah mengerjakan segala hal kecuali semua pekerjaan disandarkan kepada Allah. Nah, ini punya dua makna. Makna yang pertama adalah menjadikan semua pekerjaan itu jadi ibadah, punya nilai di hadapan Allah. Yang kedua, karena dikerjakan karena Allah, maka semua pekerjaan ini akan mengikuti hukum-hukum Allah. Ya, saya orang Indonesia, saya nyandarkan semua proses administrasi saya sesuai dengan aturan negara saya. Maka saya ikuti. KTP bikin. Keluar pakai paspor. Semua yang negara saya tetapkan baik-baik saya ikuti. Nah, ketika kita sandarkan sebagai muslim, kita ini hamba Allah, maka hukum Allah ikuti. Kata Allah salat. Kata Allah puasa. Kata Allah baca Quran, baca.
Dan kalimat simpel untuk komitmen itulah bismillahirrahmanirrahim. Makanya kata Nabi, semua perbuatan baik itu kalau mau dikerjakannya benar, maka ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan baik tidak disertakan nama Allah bismillahirrahmanirrahim, maka terputus. Apa yang terputus? Dua. Satu, peluang pahala dan keberkahannya. Yang kedua, konektivitas kita dengan Allah. Jadi kalau Anda baca bismillahirrahmanirrahim, itu Allah membimbing kita nanti. Jadi kalau kita mau minum dengan kalimat itu akan dijaga kita dari minuman yang haram. Anda bekerja berangkat dari rumah bismillahirrahmanirrahim. Maka kalimat itu akan menjaga Anda dalam pekerjaan Anda. Demi Allah saya katakan, kalau Anda kemudian diarahkan pada yang tidak baik, ada yang nyogok, ngajak korupsi, ngajak ini, ngajak nipu, itu kalimat itu akan menjaga Anda. Dalam jiwa kita ada burhan namanya, akan mengingatkan, jangan, Allah nggak suka itu. Tapi kalau Anda tidak berpegang dengan itu, Anda terjauh kemudian dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Setiap orang punya pilihan. Tapi orang cerdas akan memilih amal soleh dibandingkan mengerjakan yang salah. Kalau Anda bisa mengerjakan yang soleh, kenapa harus memilih dengan jalan yang salah? Jelas? Apa hukum fikihnya? Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Di ayat itu, Quran surah ke-27, ayat 30, ada kalimat bismillahirrahmanirrahim. Semua ulama tanpa kecuali sepakat bahwa kalimat bismillahirrahmanirrahim di ayat ini adalah termasuk ayat dari surah An-Naml. Paham?